Hai guys, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman beberapa hari ini mengikuti IST ya. Ya ada banyak hal baru yang didapatkan ya dari diklat penguatan kepala sekolah ini. Saya pribadi terima kasih kepada lembaga Paut dengan Harapan yang sudah menghantarkan saya sampai di sini. Memang pada posisi ini saya sudah digantikan oleh pemilik yayasan, tapi secara dapodik dan secara perpal akun GTK saya masih aktif, sehingga oleh LPPS dipanggil dan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat saya diberikan surat perintah untuk mengikuti kegiatan pelatihan diklat penguatan kepala sekolah ini. Memang kalau dipikir siapa sih saya kok bisa masuk ke dalam jajaran ini, tapi itulah ketika Tuhan menetapkan masa depan kita, langkah kita, apapun kendalanya itu tidak akan berarti apa-apa. Dan saya menikmati kasih setia Tuhan itu. Saya bersyukur saya bisa berada di antara orang-orang hebat ya yang ada di Kutai Barat, di Pasir, di Samarinda, Balikpapan, yang ada di SD, ada di PAUD, ada di SMP. Terima kasih semuanya untuk pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sengaja saya liput beberapa pertemuan untuk diingat kelak bahwa saya pernah berada di titik ini. Terima kasih untuk semuanya dan selamat menikmati liputan-liputan yang saya rangkum dalam cerita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Koordinator Pokja Peningkatan Kompetensi Ibu Megila Ferayanti SSMA. Yang terhormat Bapak Budi Susanto SS, Bapak dan Ibu pengajar diklat, rekan-rekan panitia dan admin LMS, serta Bapak dan Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan pembukaan in-service training diklat penguatan kepala sekolah mulai dari tahap 3 ini dalam keadaan sehat. Izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan pada 3 hari ini. Yang pertama doa, kemudian laporan kegiatan, dan yang terakhir sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi. Bapak dan Ibu, marilah kita
awali kegiatan pembukaan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Acara kedua yaitu laporan kegiatan diklat penguatan kepala sekolah mulai dari tahap 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Susanto SS. Kepada Bapak Budi Susanto kami persilakan. Peningkatan kompetensi LPTK SPS. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar diklat, rekan-rekan panitia dan admin LMS, dan Bapak Ibu serta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara tatap muka berdua dalam rangka mengikuti pembukaan diklat penguatan kepala sekolah muda daring tahap ketiga. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sekolah muda daring tahap ketiga ini. Pertama, latar belakang. Sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 bahwa yang diangkat sebelum ditindakkannya Permendikbud tersebut atau sebelum tanggal 2018 belum memiliki wajib mengikuti latihan atau diklat penguatan kepala sekolah sesuai dengan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Pelaksanaan penuntasan diklat penguatan tahun 2020 dilaksanakan oleh PTKS. Ini dengan dilaksanakan dalam kegiatan tahap menjadi satu selama 10 CP atau setara dengan Yang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke kota Kediri, tidak lupa. Bapak Ibu, ayo. Terima kasih Bu. Jalan-jalan ke pantai, jangan lupa ke pantai. Terima kasih Ibu. Jalan-jalan ke Madura, jangan lupa lewat sana. Terima kasih. Pemekasan lewat sampah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak baru ke atasnya. Kalau kita fokusnya ke sini, misalkan ini anak ini guru ya. Guru, kita belum tentu menyasar hal yang tepat. Jadi cara berpikirnya sekarang seperti ini Pak, semuanya fokus ke siswa. Ketika kita tahu masalah, kita tahu di sekolah, siswa ini punya masalah loh di pembelajaran atau di luar pembelajaran itu punya masalah. Kita nanti akan cari tahu masalahnya apa, gambarannya seperti apa, kira-kira penyebabnya itu apa. Nah, mungkin penyebabnya ini bisa banyak, bisa guru, bisa misalkan orang tua yang menjadi kontribusi terhadap masalah ini, bisa juga sarana prasarana, bisa juga
kepala sekolah misalkan, atau bisa juga apa gitu. Nah, ketika tahu misalkan siswa di semua kelas proporsi siswa yang aktif bertanya tidak lebih daripada 30% misalkan, Pak ya. Kepala sekolah yang masih belum punya STPP. Tadi Mas Budi menyampaikan nih, kalau saya nggak salah dengar itu 1000-an ya, untuk yang sekarang kita yang berkumpul di sini 1000-an kepala sekolah yang ikut. Selesai di tanggal 30 Juli, harapan kami semua kepala sekolah sudah punya STPP. Jadi bagi kepala sekolah yang sekarang mundur dari penguatan kepala sekolah udah nggak bisa ikut lagi Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah yang tidak punya STPP udah nggak bisa jadi kepala sekolah. Ya, harusnya nggak bisa jadi kepala sekolah. Melanggar peraturan ya. Nah, kemudian ini untuk datanya sekarang ditangani LPPKS sendiri. Tujuan seperti yang disampaikan oleh Mas Budi tadi, ini meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Nanti di akhir Bapak dan Ibu, kami harapkan juga selain meningkat kompetensi kepala sekolahnya juga bisa terdampak pada gurunya, pada peningkatan kompetensi guru. Kalau bisa lagi, bisa terdampak pada siswanya. Sehingga harapannya siswanya meningkat juga gitu. Plus kalau bisa juga bisa membuat siswa itu nyaman, bahagia ketika belajar, ya, sehat, terus student well-being. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dasar hukumnya. Kalau ditanya dasar hukumnya apa, ya ini Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Ditanya visi Kemendikbud, tadi tahu ya Bapak Ibu ya, harus tahu visi Kemendikbud. Nah, ini yang kalau dasar penguatan, juga penguatan kepala sekolahnya ini. Tuntutan peran kepala sekolah penggerak, kemudian revolusi industri 4.0. Tujuan diklatnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, program diklat yang baru untuk tahun ini, kalau dulu Bapak Ibu tahun kemarin itu masih seminggu selesai, tatap muka sekali selesai gitu. Nah, kalau sekarang karena tadi kepemimpinan pembelajaran itu, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan di on 1 kan, yang kemarin sudah, Bapak Ibu harus menemukan masalah utama pembelajaran yang dihadapi siswa. Itu yang Bapak Ibu tulis sebagai masalah utama. Masalah utama itu bukan guru, tapi masalah utamanya itu adalah siswa. Apa yang masih, pembelajaran siswa yang mana yang masih kurang, itu yang Bapak Ibu harus temukan ketika OJT 1. Dan itu Bapak Ibu kemudian cari mungkin penyebabnya itu apa ya. Nanti Bapak Ibu kasih treatment di OJT 2. Bapak Ibu melaksanakan program dalam rangka untuk mengatasi masalah utama tadi, masalah siswa tadi. Apa programnya yang Bapak Ibu laksanakan di sekitar 10 hari di OJT 2 ya. Nah, di EST yang sekarang, ini yang 40 JP, Bapak Ibu belajar sebanyak-banyaknya. Siapa tahu yang draft ide dari OJT 1 bisa Bapak Ibu tingkatkan lah, atau lebih baik. Karena Bapak Ibu di EST ini dapat diskusi dari teman-teman, bisa baca, ada juga bisa belajar dari best practice, ya, sehingga Bapak Ibu punya banyak ide, dan kalau bisa memang program yang dijalankan itu memang program yang inovatif Bapak Ibu. Itu yang diharapkan di IST. Nah, tujuan diklat ini tadi sebenarnya intinya untuk menyelesaikan masalah utama pembelajaran yang dihadapi siswa. Tapi kalaupun nanti masalah siswa itu belum selesai secara komprehensif atau utuh, nggak apa-apa, ya. Walaupun nanti di akhir hanya kompetensi kepala sekolah yang meningkat, ya, atau hanya kepala sekolah dan guru yang meningkat, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu punya seperti apa target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ya, sampai akhirnya siswa itu yang terdampak. Nah, kemudian di sini model pembelajarannya yang dipakai itu adalah secara keseluruhan itu kami pakai ORPAIR nanti, kemudian di IST ini pakai ILIT, ya. Nanti Bapak Ibu nggak usah terlalu memusingkan apa itu ORPAIR sama ILIT, ya, tapi mengikuti saja yang akan disampaikan secara berurutan sintaknya oleh para pengajar, ya, para pengajar.
Bahan pembelajarannya ini berdasarkan masalah pembelajaran di sekolah tadi seperti yang saya katakan, dan mengarahkan kemampuan menemukan solusi. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu juga sudah saya jelaskan bagaimana gambaran Bapak dan Ibu di diklat penguatan kepala sekolah. Nanti saya baca WA di sini, ada yang minta share PPT ya, saya akan share Bapak Ibu PPT masalah. Serta untuk meningkatkan belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya kebahagiaan peserta didik atau student well-being. Untuk peserta kegiatan di penguatan kepala sekolah modern 3 ini sebanyak terdiri dari peserta dari Provinsi Aceh, Banten, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Papua Utara, Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Selatan. Rincian regional kita bagi menjadi 5 regional. Yang pertama regional Aceh Jambi, kota 9. Kemudian regional Jawa Barat, undang para peserta 198 peserta. Kemudian untuk Kepulauan Riau pun dengan 608. Kemudian yang keempat regional Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, jumlah Terima kasih Bapak. Selamat siang teman-teman semua. Saya coba menyampaikan tentang apa yang saya resum dari materi pengembangan kewirausahaan. Di sini saya meresum beberapa hal tentang SWOT ya. Mungkin tidak saya baca semua karena ini merupakan ringkasan catatan saya. Bagaimana saya melaksanakan analisa tentang kekuatan, kelemahan, dan peluang. Ini berupa catatan dari buku semua, dari materinya. Yang saya fokuskan di sini adalah hal yang saya dapatkan di sini. Ternyata dari materi ini peluang wirausaha itu sangat luas, artinya mencakup semua aspek yang disebutkan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan juga, saya menemukan bahwa wawasan keterampilan ada bayangan tentang bagaimana nanti memasarkan suatu produk.
Kemudian saya juga menemukan bagaimana saya nanti akan mengelola potensi yang ada berupa apotek hidup dan warung hidup yang ada di sekolah, yang kemarin sempat saya beberapa kali saya tanyakan bagaimana ini, dan saya mulai terbuka wawasan saya tentang hal ini. Dan ini memang materi yang saya sangat antusias di sini, karena sekolah itu kalau tidak ada wirausahanya sulit berkembang. Dan seberapa besar pun potensi dari komite, dari dukungan masyarakat sekitar untuk pembiayaan sekolah, operasionalnya itu tidak akan memenuhi jika sekolah sendiri tidak punya niat untuk membuat suatu terobosan dalam hal keuangan sekolah. Mungkin ini saja Bapak yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Ya. Selamat siang Bidana. Ini Sri Kandi dari Kubar ya? Iya Bapak. Iya, dari Kubar ya. Bapak Ibu, menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Bunda Ana mengenai analisis SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gitu ya. Kalau dulu latihannya itu dalam satu lembar kertas itu dibagi menjadi 4. Artinya ada garis koordinat di tengah gitu menjadi 2, menjadi 4 bagian. Jadi kekuatannya apa ditulis di bagian kekuatan, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Nah, kita diharapkan untuk meminimalisir dari kelemahan itu. Mengembangkan di kekuatannya. Begitu pula dengan ancaman. Ancaman juga kita anulir dan kita tekan serendah-rendahnya, dengan juga yang tadinya ancaman itu syukur kalau bisa menjadi peluang. Nah, peluang itu kan seperti ibaratnya itu potensi ya. Sesuatu yang belum ibaratnya seperti barang tambang yang masih ada di dalam perut bumi gitu. Itu potensi. Agar menjadi kekuatan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat itu harus kita gali, terus kita olah, terus kita manfaatkan gitu. Seperti hanya mungkin kalau di Bunda Ana ini PAUD bangun. PAUD ya itu? Iya Bapak. PAUD bangun. Betul PAUD ya? Iya betul. Oh ya. Siapa tahu lahannya itu luas gitu ya, sayang kalau dibiarkan begitu saja. Jadi lahan itu bisa dimanfaatkan. Begini itu, cara memanfaatkan lahan, lahannya sempit, untuk membuat apotek hidup atau warung hidup atau taman bunga itu tidak sulit sebenarnya. Nah, kalau tidak mempunyai lahan yang luas, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan pot. Pot itu ada 3 macam. Ada pot duduk, gitu ya, memerlukan tempat agak luas. Kalau nggak ada, pot tempel. Pot yang bisa ditempel di dinding atau di pohon atau di pagar atau apa gitu ya. Kalau nggak ada juga pot gantung, misalnya kayak anggrek itu kan bisa. Atau kadang itu ada yang paralon panjang gitu, lalu di lubang atasnya gitu ya, dikasih lubang terus digantung gitu ya, sepanjang teras gitu. Nah, silahkan berkreasi atau bagaimana caranya, atau menggunakan rak-rak bunga secara kayak rak bunga ya, kayak bunga yang susunannya ke atas gitu. Iya. Itu untuk mengantisipasi jika lahannya itu sempit. Karena di rumah kami juga begitu ya. Karena nggak mempunyai di perumahan, karena nggak mempunyai lahan luas, sehingga kami bikin rak susun ke atas gitu. Itu bunga-bunga. Nah, beberapa waktu yang lalu kan itu sudah ngebun itu, mak-mak suka bunga. Nah. Iya Pak. Termasuk ada istilah janda bolong macam-macam gitu. Ya. Nah ini sangat bagus itu ya. Kita juga bisa melihat bahwa kewirausahaan itu mencakup semua aspek sebenarnya, mulai dari pengetahuan dulu, teorinya, lalu jiwa kita. Sebenarnya targetnya pada jiwa kewirausahaan. Jadi kalau udah mempunyai pengetahuan, sikap, gitu ya, keterampilan itu terus melekat itu jiwa kewirausahaan. Begitu
lihat apa gitu, nah, langsung connect itu dengan jiwanya kewirausahaan tadi. Ya syukur kalau misalnya sudah kepada aspek finansial untuk menambah kesejahteraan warga sekolah. Misalnya kemarin saya ibaratkan kalau ada misalnya warung hidup, ada nanam jahe, lalu jahe itu diolah menjadi ekstrak jahe yang siap seduh, misalnya itu dikemas dalam plastik, terus dikasih merek. Mereknya ya apa yang dikehendaki. Nah, bias juga bisa. Atau ada istilah itu apa namanya itu? Tandulan pot ya, Bu. Tanaman bunga di dalam pot. Iya. Potnya bisa duduk, bisa tempel, bisa gantung. Atau kalau mau lebih praktis, Bapak Ibu bisa menggunakan pipanisasi dengan media tanam berupa air yang biasa disebut dengan hidroponik. Kalau selada juga itu mudah sekali itu untuk hidroponik itu ya. Silakan disesuaikan. Dan nanti akan dilihat atau mendukungnya itu bersama anak-anak sehingga anak-anak nanti juga akan belajar tentang kewirausahaan nanti bisa dikembangkan di rumah masing-masing. Kalau di rumah kami itu ada berapa itu ya? Ada 5 pot, ada 5 polybag lombok. Jadi kami pastikan tidak beli lombok lagi ke pasar. Cukup 5 polybag itu cukup lombok untuk keperluan dapur rumah tangga sendiri. Kalau pas misalnya beli gorengan gitu ya, mau yang pedes tinggal petik, mau yang hijau juga tinggal petik, gitu. Sesuai dengan selera. Itu enaknya. Mungkin begitu. Silakan berkreativitas, berinovasi untuk pengembangan kewirausahaan ini. Jangan selalu pikiran kita itu meminta bantuan kepada pemerintah. Terutama teman-teman yang di sekolah swasta ya, itu biasanya kalau sekolah swasta itu banyak yang bagus-bagus. Kalau di kota-kota besar itu bahkan banyak. Terima kasih Bunda Ana menginspirasi kita semuanya. Nanti bukan hanya di sekolah tapi juga mungkin kalau di rumah silakan ya sesuaikan sendiri. Ya, terima kasih teman-teman. Maaf tadi sempat terlempar sinyalnya kurang bagus. Oh ya. Terima kasih. Makanya langsung hilang. Iya. Tapi tetap berusaha Bunda Ana ya, harus kuat, harus semangat. Siap, Bapak. Oke. Menambah daya, menambah kekuatan power sebuah lembaga, menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa keterkaitannya, ini erat sekali kaitannya. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, mengawasi, membuat tindak lanjut dari hasil supervisi ini. Jika terdapat di sana sarana yang menjadi masalah, maka wirausaha merupakan solusi juga untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan sarana tadi. Jadi mungkin seperti itu kira-kira clue dari saya untuk ketiga materi ini, keterkaitannya, hubungannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, luar biasa Bunda Ana. Bisa mengaitkan atau mengtriangulasikan dari ketiga materi. Mungkin kalau tadi Bu Leni itu lebih banyak kepada manajer ya, manajer artinya tadi sadar diri gitu. Bunda Ana sudah mulai mengaitkan dengan ketiga materi. Mungkin bisa dikasih satu kasus atau tanda permasalahan atau contoh begitu, mungkin bisa agar lebih enak ya untuk memahaminya. Baik Bapak, saya coba contohkan misalnya seperti kasus yang terjadi pada soal PAUD yang saya kerjakan kemarin. Di situ dinyatakan bahwa guru-guru itu kurang memanfaatkan sumber daya yang ada. Mereka tidak bisa berdemonstrasi, tidak bisa pola kerja hanya pola mengajar hanya ceramah. Kemudian siswa itu sangat ceria dan sehat. Lalu mereka tidak aktif dalam belajar. Nah, kemudian sarana yang kurang di situ mereka nggak punya fase.
tidak punya gambar-gambar, kemudian tidak punya mainan luar yang tidak memadai. Nah, kalau dari sini kita lalu ada juga sumber daya lain kalau orang tua siswa itu sangat memperhatikan pendidikan. Nah, mungkin kalau di sini kaitannya kalau dijadikan supervisi, bagaimana siswa itu kurang bersemangat di dalam belajar adalah sumber daya tenaga pendidik yang kurang inovatif dalam mengajar. Lalu kenapa mereka kurang inovatif? Di sini ada puzzle, ada beberapa permainan APE yang tidak tersedia. Nah, dari sini bisa ditindaklanjutkan. Tindak lanjutnya adalah sebagai seorang manajer, mungkin untuk tenaga pendidiknya bisa kita buat workshop atau diklat untuk lebih kreatif dalam mengajar. Karena kalau PAUD ini kan ada teknis-teknis khusus untuk membawa anak itu bisa bersemangat. Dari mimik kita, dari cara kita bicara, lalu penggunaan media-media yang ada. Nah, ketika kita melihat media yang tidak ada ini, maka kaitannya dengan wirausaha adalah bagaimana kita mencari bahan ini dengan tidak membebankan, meminta kepada pemerintah, meminta bantuan kepada pihak-pihak lain, ya, usaha sekolah. Dalam hal ini adalah pengelolaan wirausaha tadi. Jadi mungkin contohnya seperti itu ya kira-kira ya. Mungkin agak membingungkan ya karena kurang bisa menjelaskan, tapi arah saya keterkaitan ketiga materi ini sangat penting dan sangat erat sekali kalau dari pendapat saya. Mungkin begitu Pak, mungkin Bapak bisa lebih menata bahasanya untuk bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Ana. Kalau kayaknya Bunda Ana ini udah sangat berpengalaman ya di PAUD ya. Saya lihat juga bahasanya juga udah bagus, mungkin emosinya juga sudah stabil ya, artinya udah bisa artinya melihat permasalahan mungkin dengan kepala yang dingin gitu ya. Artinya kalau ada sesuatu itu tidak mudah terikut, harus tahu dulu gitu ya. Karena biasanya kebanyakan ibu-ibu begitu ya. Kalau saya lihat di pasar itu biasanya padahal keperluan yang mau dibeli itu sudah dicatat itu di tangan. Tapi kadang melihat nanti ada kerumunan gitu, loh apa itu kok banyak orang? Nah karena memang gini, kalau manajerial itu kalau kita lihat di IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, itu paling banyak cakupannya, fiturnya paling banyak. Tua laptop, kok klik yoho ekstrak, klik yoho ekstrak tuh, menoha langsung la C, bayu kok oke, menpu oke hal langsung terbuka ke yoho, menoha male di ekstrak pakai yoho, oha noho haswaho bekau benuke kiro. Alhamdulillah. Kita ini menjadi 2 kelas seperti kemarin, 2 kelompok ya. Nanti supaya lebih efektif dan kesempatan untuk tampil itu lebih banyak, mungkin kita akan di breakout, dibagi 2 kelas, di 2 kelas kecil ya, dibagi 2 room kecil. Sehingga nanti kelompok 1 juga 9 orang itu di room 1. Nah, nanti yang 9 orang yang lain menanggapi seperti tadi itu instruksinya beliau. Monggo Bu Ana. Monggo itu ini. Saya Bapak Ibu Bu Ana dulu.
yang presentasi. Kalau kayak itu aku tak presentasi dulu aja. Karena aku yang paling nggak bisa ini. Nggak apa-apa. Yes, monggo. Kalau begitu Bu Jul, Aja, Bu, ya. kalau begitu Bu Jul aja koordinatornya. Jangan saya nggak bisa IT. Karena kan tadi kita grup sebelah. Jadi gimana tadi awal-awalnya? Kayak apa Mereka tadi sudah contohnya di kelas? mereka sudah mulai dan langsung menyampaikan materi. Jadi Ya sudah. Ibu Duluan, Bu, ya. Ibu Tris tadi. Untuk presentasi ya. Nah, harus kompak ini. Tenang, Bu Jul, ada Mbak Kay siap sedia. No? Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Kelas yang terbatas. Cara mengatasinya, kami dalam menata ruang kelas, seorang pendidik memiliki strategi atau cara dalam mengatur kelas. Jika hanya terdapat satu ruangan saja, maka pendidik bisa mengatasinya dengan membatasi ruangan tersebut dengan loker atau lemari atau pembatas hingga terbentuk dua ruangan belajar untuk kelompok A dan kelompok B. Itu khusus kelas ya. Apa yang perlu disampaikan nanti. Jadi setelah istirahat siang kita akan melanjutkan kembali presentasi, berbagi praktik baik supaya kita semua bisa kebagian praktik baik teman-teman dari sekolah-sekolah yang sudah bagus. Kita bisa tahu apa yang bisa kita buat melewati berbagi praktik baik ini. Baik teman-teman semua, untuk sesi pagi kita tutup sampai di sini. Selamat beristirahat, selamat melaksanakan sholat isoma, dan nanti kita akan kembali di jam 12.45 kalau di jadwal ya Pak. Jam 45. Di jam 12.45 ya, mungkin boleh off cam untuk makan dan minum, atau boleh juga live seperti yang Pak Heru sampaikan. Nanti akan masuk kembali di kelas. Nanti akan ditarik kembali oleh Mbak Kay. Baik teman-teman semua, selamat siang, selamat beristirahat. Silakan kembali ke room utama dulu ya. Nanti ini kan sudah ditutup, nanti tidak apa-apa. Ini silakan Ibu leave dari room ini. Nanti akan kembali ke room utama. Nanti di sana tinggal ditutup aja kamera ini. Begitu, karena kalau di sini sudah ditutup. Baik Mbak Kay, terima kasih Mbak Kay informasinya. Guru membantu siswa, menenangkan siswa, mengarahkan siswa kepada guru yang ada di depan. Kemudian ada juga orang tua murid yang ikut juga masuk ke dalam kelas, karena siswanya kadang kalau sudah ribut mereka nangis dan nggak mau ditinggal sama orang tua, seperti itu Bapak Ibu. Jadi suasana belajar di awal itu seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kurang lebih seperti ini, mereka memperkenalkan angka. Untuk yang huruf-huruf bisa juga dengan lagu-lagu seperti ini. Nggak bisa ya. Jadi anak-anaknya didampingi orang tuanya, didampingi sama guru-guru untuk mengarahkan ke depan. Ini salah satu guru saya, Bunda Atika namanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kami lanjut ke slide berikutnya. Saya mencoba mengenalkan kelas sentra kepada teman-teman, mencoba memberikan pengertian bahwa kelas sentra itu adalah dunianya anak-anak, ya, dunianya anak-anak. Dan memang kurikulum yang saat ini sedang berjalan itu adalah kurikulum kelas sentra.
Tapi apa yang ditemukan di lapangan ya memang tidak semudah yang kita rencanakan. Ya, kendala-kendala di lapangan saya bertemu dengan prinsip dari kelas sentra ini bermain ya harus muncul dalam diri anak. Kemudian bermain harus bebas dari aturan yang mengikat. Sementara di sekolah saya pada waktu itu bermain itu untuk mereka ketika belajar itu mereka tidak diizinkan untuk bermain-main, jadi harus fokus pada gurunya di depan seperti yang video tadi saya sampaikan itu. Jadi ada 3 guru yang mengarahkan, jadi 1 guru tampil, 3 guru membantu mengarahkan bersama juga dengan orang tua. Nah sementara di kelas sentra itu seperti ini prinsipnya, ya bermain harus fokus pada proses daripada hasil. Jadi bagaimana bisa membaca dan menulis itu bukan fokus, tapi bagaimana proses untuk ke sana itulah fokusnya. Dan bagaimana bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Jadi yang terjadi di kelas kami ya gurulah yang menjadi model dan siswa itu hanya menonton. Sehingga produk yang keluar itu siswa itu tidak mandiri. Kemudian siswa itu juga tidak berani tampil jadinya. Ya, seperti itu. Kemudian macam-macam sentra di sini kalau di praktik baiknya memang saya susun dengan rujuk dari kajian pustaka ya, ada imtak, ada bahan alam, ada seni, ada balok, persiapan dan peran. Nah, kondisi yang dihadapi kebiasaan pendidik ya, kebiasaan pendidik dalam mengajar dengan metode ceramah. Kemudian busana kerja pendidik yang kaku, formal membuat mereka sulit bergerak. Sulit bergerak artinya namanya kita sama anak-anak kecil ini nggak mungkin kita menggunakan pakaian yang span seperti itu, tapi itulah memang kebiasaan yang sulit untuk saya rubah, terutama dari segi usia. Kebetulan bunda-bunda yang mengajar di sekolah saya lebih tua dari saya, jadi agak sulit untuk menegur atau membuat aturan seperti itu. Kemudian siswa sangat aktif, bersemangat karena diberi ruang gerak yang luas dalam bermain. Jadi ketika saya mengumumkan kita mau menggunakan kelas sentra, siswa itu mereka sudah punya rencana sendiri untuk bermain. Nah, gurunya kesulitan. Ya, kemudian yang selanjutnya guru tidak memiliki perangkat KBM. Ya, Prota, Promes, RPPM, RPPH, kemudian media yang sesuai. Mereka mengajar itu mengalir saja. Hari ini ABC, besok 1 2 3. Hari ini besok 1 2 3, hari ini ABC. Nyanyi 1 lagu seperti itu. Jadi sangat konvensional sekali. Kemudian pendekatan solusi yang saya coba arahkan karena memang dari tadi ketika diamati untuk masuk ke kelas sentra itu agak sulit, saya coba membuat pendekatan dengan metode yang saya susun. Saya membuat administrasi, menyusun bersama-sama guru yang bisa administrasi baik itu Prota, Promes sesuai dengan kaldik yang ada. Nah, guru yang tidak bisa komputer saya coba buatkan RPPH-nya sehingga dia tinggal menggunakan. Kemudian saya juga mewajibkan penggunaan media dalam belajar. Jadi kalau kemarin-kemarin mereka hanya memakai whiteboard, jadi saya usahakan supaya ada pendekatan media apa yang bisa digunakan dalam 1 hari itu. Kemudian saya juga mengajak mereka menyiapkan bersama media yang dibutuhkan pada saat esok harinya. Jadi setelah pulang, anak-anak pulang, kami lihat bersama RPPH-nya apa yang menjadi pelajaran besok, kita sediakan bersama-sama. Kemudian kita lakukan simulasi, ya bagaimana guru itu mengajar, bagaimana dia membuat permainannya, itu kita simulasikan dulu bersama-sama. Lalu saya juga bagi kelompoknya. Jadi kalau tadinya itu satu kelas itu dipegang 4 orang guru, saya bagi satu guru itu harus memegangkan 1 kelompok anak. Jadi ada 4, ada yang 6, ada yang 7 anak yang mereka pegang. Karena mereka tidak bisa saya buatkan program sentra yang kelasnya siswanya yang berpindah-pindah. Jadi oke lah kita buat 1 kelas,
tapi kelasnya dipegang satu guru seperti itu, dan anaknya tetap ada di kelas itu, silakan berkreasi di kelas itu. Nah, setiap selesai mengajar, kita adakan evaluasi bersama. Apa yang kurang hari ini, apa yang kita persiapkan besok, dan seterusnya. Dan hasilnya selama 1 semester itu terlihat sudah hasilnya. Yang pertama itu untuk pendidik. Di bulan Juli saya mencoba memantaunya selama 1 semester itu dari bulan Juli sampai Desember. Itu di awal bulan Juli itu guru-guru hanya mengikuti alur RPPH saja. Jadi apa yang tertulis di RPPH itu diikutin, ya begitulah schedule hari itu. Kemudian di bulan Agustus sudah mulai terlihat ini. Mereka sudah mampu mengikuti alur RPP, kemudian mengembangkannya dengan media alam. Media alamnya mungkin seperti batu, pasir, menjadi pengganti penulis buat menulis anak-anak. Kemudian di bulan September itu sudah terlihat mereka sudah bisa menyusun RPPH dengan menggunakan buku besar. Jadi guru saya yang tidak bisa komputer, ternyata dia beli buku. Saya kagum sekali semangatnya. Dia beli buku besar dan dia tulis tangan seperti itu. Dia susun rencana program hariannya. Kemudian di bulan Desember itu saya lihat mereka sudah bisa mengembangkan RPP dengan aneka permainan. Jadi mereka sudah bisa, kalau misalnya hari ini temanya lingkungan, nanti kita bermain di lingkungan tuh apa sih permainan di luar sana, mereka sudah bisa. Jadi anak sudah mulai diajak keluar, diajak bermain seperti itu. Kemudian pada anak juga terlihat perubahannya. Kalau tadinya saya sampaikan bahwa siswa itu tidak aktif, kurang bersemangat belajar, setelah dilakukan perubahan ini, di bulan Juli mereka memang belum begitu banyak berkembang, ya, masih pasif. Kemudian masih ada orang tuanya menemani, ya. Kemudian di bulan Agustus itu sudah mulai berkembang. Ya, anak-anak sudah mulai beradaptasi dengan media, sudah mulai beradaptasi dengan belajar, mereka sudah mulai banyak berinteraksi dengan guru, dengan permainan-permainan yang dibawakan oleh gurunya. Lalu di bulan September sudah terlihat sekali mereka berkembang sesuai harapan. Orang tua sudah tidak ada di dalam kelas. Mereka sudah mau bermain, mau mengeluarkan ide, bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian di bulan Desember ini luar biasa, perkembangannya sangat baik. Siswa itu sudah berani tampil, jadi banyak yang maju ke depan. Kalau sudah saya aja, apalagi kalau itu bermain peran, saya aja bunda. Jadi sudah banyak, dan memang pada tahun berikutnya kami sudah ikut perlombaan di tingkat kabupaten. Seperti itu. Jadi kelas setelah dalam pelaksanaan belajar selanjutnya ini seperti ini. Jadi anak-anak ini mereka sedang bermain peran, ya. Jadi koki. Kemudian kalau yang ini sedang belajar mengenal angka, ya. Mereka menghitung batu, lalu mereka menulis batu di pasir, angka itu berapa. Sepertinya ini menulis angka 6 dia. Di pasir, karena dia menghitung batu ini ada 6, kemudian ditulis di pasir ini 6, seperti itu. Jadi pengenalan angka tidak lagi yang nunjuk di papan tulis, sudah bisa menggunakan media-media alam seperti ini. Nah, suasana lainnya yang mereka diperlihatkan oleh gurunya, ini mereka sedang belajar angka, ya. Ini masih Bunda Atika yang mengajarkan. Ini salah satu siswa yang belajar, dia menghitung daun, mengelompokkan daun itu yang besar dengan yang kecil. Ini yang bermain mengenal angka. Kemudian yang ini dia sudah bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, berinteraksi, itu bermain peran. Mereka jual-jualan. Beli wortelnya tak? Beli jagung.
Jadi kalau kita lihat ini sudah mengarah ke sentranya, tapi ini belum kelas sentra sesungguhnya. Hanya mengarah saja karena anak-anak itu masih dalam satu ruangan, masih dalam satu bimbingan, bukan anak yang berpindah-pindah seperti itu. Tapi sudah terlihat kemajuannya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kesimpulan dari praktik baik menuju kelas sentra ini bahwa perubahan bisa terjadi tidak sesuai harapan, tetapi bukan berarti gagal. Kalau saya mau mengatakan kami mau buat program kita ini metodenya sentra, tapi melihat situasi teman-teman yang tidak memungkinkan, saya tidak mau memaksakan itu, tapi saya mau membuat pendekatan, ya, seperti tadi. Memang kita lihat ada tidak semua yang saya sampaikan ada sentra baloknya, ada juga permainan peran, ada juga seni yang hanya medianya saja, gurunya guru yang sama, kemudian kelasnya juga kelas yang sama, tidak berpindah-pindah seperti kelas sentra. Saya hanya membuat pendekatan yang menuju ke arah sana. Jadi sampai hari ini pun kami masih belum bisa kelas sentra, cuma pendekatan media, pendekatan demonstrasi dan eksperimen itu sudah muncul di pengajar kami, ya. Kemudian ya, kesimpulan yang kedua ini harus ada berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Lalu saran dari kami bagi sekolah yang masih menggunakan model klasikal dan ceramah agar bisa beralih ke model pembelajaran sentra. Kenapa saya menyarankan hal ini? Karena di kajian pustaka yang saya tuangkan dalam karya praktik baik itu sudah dijelaskan bagaimana model pembelajaran sentra ini sangat merangkum pertumbuhan peserta didik, sangat mendukung anak itu dunianya bermain. Aduh. Oh iya, silakan Ibu. Bu Hermaya bisa dibantu yang bermasalah apa ya? Oh, ini sudah terlihat Bu, share screen-nya sudah terlihat. Akreditasi, ya, akreditasi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, selain itu dari pengalaman praktik baik ini nanti, terutama karena kemarin Bapak Ibu sudah mengadopsi atau mengambil mulai dari pengalaman, mulai dari judul ya atau tema, terus strategi, langkah-langkah dan hal-hal baru yang Bapak Ibu ambil dari minimal 2 peserta yang lain. Nah, itu nanti boleh di ibaratnya itu di ATM, ya, ambil, tiru, modifikasi. Iya, terima kasih Bapak. Padat jelas. Terima kasih Bapak. Silakan. Ya, saya coba mengingat kembali tentang praktik baik kemarin yang sudah saya ikuti bersama dengan teman-teman semua. Luar biasa yang saya dapatkan dari sini. Yang pertama, saya sendiri sudah lama tidak menulis, ya. Jadi menyusun praktik baik ini adalah pemanasan yang lama tidak dibuat. Jadi
bersyukur ada ini saya sudah kembali. Sebenarnya suka menulis Pak, saya suka menulis, tapi dalam waktu yang tidak diminta ini tadi ya tidak dilakukan seperti itu. Jadi adanya praktik baik ini membuat semangat itu kembali bangkit. Kemudian pengalaman baru dari teman-teman juga luar biasa. Ada hal yang disayangkan sekali karena kita harus pisah ruang. Jadi tidak banyak mendengar yang lain seperti itu. Dan kebetulan mungkin karena saya sering outrom, karena sering terlempar, jadi saya masuk pertama itu sering salah ruangan. Saya merasa di ruang B1 itu justru lebih interaktif Pak. Di ruang B2 kami agak slow begitu. Jadi mungkin pengalaman yang banyak itu adalah saya lebih banyak fokus ke TK ya, karena memang programnya di sana. Jadi seperti saya sempat ngintip Bunda Vika, itu bagus sekali. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari situ. Pengembangannya nanti di sekolah juga mungkin saya akan mulai juga seperti Bunda Aida juga menyampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana, dan itu sangat penting bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu bisa memanfaatkan sarana yang ada saja, tidak memaksa keadaan dengan harus yang lebih lengkap, harus yang lebih ada untuk bisa berkarya seperti itu. Mungkin untuk yang dari prestasi-prestasi seperti Bu Yopi, seperti Bu siapa kemarin itu ya yang saya lihat ada yang prestasi yang lupa namanya. Kalau seperti kami yang di PAUD sih belum bisa mengarah ke sana, tapi banyak hal poin penting yang bisa diambil di sana. Bagaimana pengelolaan kelas itu bisa lebih interaktif, datang pagi, bintang pagi itu bisa kami terapkan juga di sekolah. Begitu pula dengan Bu Diah ya, bagaimana kebersihan lingkungan itu juga bisa juga diterapkan di PAUD, karena PAUD ini dasar karakter. Jadi memang harus satu lagi gerakan sayang teman ya, itu juga bisa kami adopsi. Terima kasih Bunda siapa kemarin ya lupa. Itu yang menyampaikan itu kami bisa adopsi juga ya, bisa adopsi juga. Terima kasih semuanya, semua pengalaman ini sangat bermanfaat sekali dan bisa diterapkan di lembaga kami. Terima kasih, mungkin itu Bapak dari saya. Kembalikan ke Pak Heru. Ya, terima kasih Bunda Ana. Mungkin barangkali agak cepat ya karena waktu ya. Iya. Silakan untuk selanjutnya. Ya, Pak. Oke, silakan Bu Sul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, klik di tugas 8 menyusun matrik RPS dan diskusi. Nanti silahkan tugas 8-nya nanti diunduh, diklik, nanti otomatis akan terdownload. Nanti untuk memasuki live chatting, seperti biasa ketika pemilihan live chatting, silahkan Bapak Ibu diklik here to enter the chat now. Seperti itu ya. Ini untuk cukup untuk informasinya. Nanti kita lanjut di jam keempat dan kelima. Silahkan Bapak Ibu untuk istirahat. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.